tadi udah kita singgung di awal ya. Jadi Bunda ini mendirikan sebuah yayasan ya, namanya Yayasan An-Nisa Rumah Peduli. Iya. Nah, kenapa bisa ada mendirikan sebuah yayasan seperti ini? Awalnya itu tidak pernah terpikir akan menjadi yayasan. Waktu itu cuman didasarin ya. Tahun 2015 itu saya dapat nikmat pekerjaan. Jadi saya sebagai penjaga kos-kosan yang alhamdulillah sampai sekarang masih saya kerjakan. Saya tidak dapat gaji, tapi saya difasilitasi satu kamar lumayan 5x6 itu bisa saya pakai tempat tinggal anak saya berlima sama Bunda. Ya, nah dari situ dan alhamdulillah di kos-kosan itu Allah kasih saya lagi rezeki, penghuni kos itu bisa kami ambil cuciannya ya, jadi kami nyuci baju-baju yang orang kos itu dan ada juga yang minta catering. Nah berarti kan Allah sudah nih mencukupkan, tempat tinggal saya dapat, untuk sehari-hari dapat. Dari pekerjaan sampingan sebagai maklar tahun 2015 itu setelah saya bayar sekolah, bayar hutang, Allah kasih sisa 2 juta. 2 juta saya ngomong sama anak-anak, kalian perlu baju baru nggak? Enggak sih mah, ini ada uang 2 juta. Kalau Ramadan tahun 2014 kita buka dan sahur itu kan hanya undangan 1 sama telur 1. Ya, kita ada uang. Bagaimana kalau untuk Ramadan tahun ini jangan sampai ada orang yang mengalami hal sama seperti kita. Alhamdulillah anak-anak setuju. Kami buat iftar ya untuk buka puasa. Dalam 1 hari itu 100 bungkus. Jadi saya masak sama 2 orang anak saya. Masak. Dari situ ada muslimin yang nitip ya, muslimin nitip, ibu saya nitip ya, saya ikut berbagi. Alhamdulillah. Nah dari situ ternyata berbagi itu bikin kecanduan. Setelah Ramadan selesai, saya bikin setiap Jumat berkah lah ya kalau orang sekarang bilang, itu di depan tempat saya kerja di kos-kosan itu bubur kacang hijau ya, setiap Jumat itu masak sendiri bubur kacang hijau kurang lebih 5 kilo. Saya bagikan siapa aja ngambil boleh, mereka-mereka yang mau berangkat kerja, entah itu tukang bangunan atau sopir, mereka berangkat kerja mereka sarapan dulu deh. Habis itu terus ya ketagihan 2015. Nah kita rutinkan setiap Jumat. Nah bubur kacang hijau itu terus saya rubah, kalau bubur kan masih lapar nih, akhirnya bikin soto gratis. Soto gratis. Terus alhamdulillah bisa nyokolahin anak-anak ya, tapi anak laki-laki yang sekolah yang paling besar sekolah SMK. Kalau yang perempuan 2 itu yang 1 hanya tamat SMP, yang 1 tamat SD, karena memang saya nggak ada uang nih. Kalaupun ada tempat tinggal cukup makan, tapi untuk sekolah sendiri di Denpasar itu cukup mahal, karena anak saya dari tahun 2015 itu sudah minta pakai niqab. Ya. Jadi untuk sekolah umum kan nggak bisa. Ya sudahlah, ijazah itu nomor sekian lah, toh kita bisa dengan kejar paket ya. Tahun 2015 akhir saya mulai deh mondokin anak-anak. Yang kakaknya tamat SMK. Itu. Terus Bun, tadi ini kan awalnya ya. Jadi awalnya sosial ini dari berbagi iftar. Pertama iftar ya. Nah, iftar awalnya dari situ berarti ya Bun. Nah, selanjutnya kenapa bisa ada program-programnya kan yang kita tahu itu ada
pembiayaan pasien yang kurang mampu. Nah, kapan mulai berkecimpung di situnya? Tahun 2018, tahun 2017 akhir ya. Tahun 2017 akhir saya itu ngelihat di satu grup WA bahwa di situ ada info ada seorang pemulung itu sakit, ada di satu rumah sakit, tidak ada keluarganya, tidak ada biaya. Waktu itu saya punya uang 1 juta nih, terus saya telepon dah WA itu, saya pengen membantu ya. Saya disuruh datang ke rumah sakit Sanglah. Saya datang, saya ketemu sama yang jagain pemulung itu. Saya kasih dia uang 1 juta, tapi dia nolak. Bu, saya nggak minta bantuan uang, bisa nggak ibu bantu saya jagain pasien? Jaga pasien? Saya belum pernah kan. Padahal waktu itu saya kan punya catering. Mikir saya, ya bu, saya dari kemarin belum pulang. Saya kan punya anak sama punya suami. Oh gitu mbak, ya oke. Mbak, saya mau datang deh ke sini nanti ya setelah jam 2, karena saya harus catering dulu. Karena catering kan saya antar jam 12. Waktu itu saya ketemu sama dia jam 10 ya. Nah, setelah catering selesai, datang deh saya ke dia. Saya jagain pasien itu. Alhamdulillah, saya punya beberapa teman. Saya mencoba cari bantuan untuk biaya pasien itu di rumah sakit. Qadarullah, karena memang penyakitnya itu kanker hati. Selama 7 hari saya nungguin dia, entah siang sampai malam nungguin, bahkan sakaratul maut dia pun ada di saya ya. Dia minta peluk, jadi seperti sama ibunya lah ya. Nah, biayanya waktu itu sebesar 36 juta tercover. Jadi saya punya teman-teman yang teman masa lalu lah ya, ketika saya masih ada suami kan punya teman yang ya anggaplah orang mampu gitu kan. Nah itu berbagi, terkumpul dah uang segitu untuk membayar rumah sakit. Saya pikir ya udah selesai kan, tak taunya 2 minggu kemudian itu meninggalnya Januari ya, tanggal 2 Januari tahun 2018. Seminggu kemudian saya dapat telepon nih dari orang, Bun, minta maaf, ya kenapa Pak? Ada pasien di Sanglah, tolong ya Bun, saya tunggu. Bengong dah, ada pasien lagi. Ya, jadi pasien kedua berarti ini Bun. Pasien kedua ini dia seorang Muslim, tidak punya anak, tinggal di rumah keponakannya yang beragama Nasrani. Saya cuma berpikir, waduh, kalau ada apa-apa, bagaimana yang ngurus gitu kan? Ya sudah, saya cuma bilang saya lagi kajian Pak, paling enggak 3 jam lagi loh saya baru bisa datang, enggak apa-apa. Ya, saya datang ke sana, pasien itu diagnosanya kanker mulut ya. Nah, itu satu perjuangan lagi ya. Pasien kedua itu di rumah sakit pertama itu ditolak. Karena apa? Dianggap tidak membahayakan nyawa, jadi tidak urgent. Kalau mau berobat lewat poli, tidak bisa lewat UGD. Saya bingung kan, terus mau dibawa kemana mbah ini, gitu kan? Nah, akhirnya kenalan dah, ada orang yang ngasih tahu, coba ini ada rumah singgah, saya bawa ke rumah singgah itu. Besoknya kita pindahkan ke rumah sakit swasta. Kalau di rumah sakit umum bayar, di swasta bayar, kenapa enggak sih? Kita di swasta kok sama-sama bayar. Perjalanan dengan pasien kedua qadarullah meninggal juga. Meninggal itu sama sakaratul mautnya di depan saya. Jadi pengalamannya yaitu dan beliaulah jenazah pertama kali yang saya mandikan. Padahal awalnya nggak tahu. Mandiin jenazah kayak apa tuh nggak ngerti. Ini berarti pertama kali mandiin jenazah? Iya, mandiin jenazah tapi rame-rame ya. Pembiayaan pasien kedua itu 76 juta.
2 pasien berarti 100 juta nih. Masya Allah. Ya, itu belum loh ya. Kita mengenal sosmed yang ya kayak kita bisa atau apa belum ya. Kita hanya lewat WA antar teman aja. Udah, itu nggak kepikiran lagi kalau akan berlanjut. Ya udah, ternyata ada telepon masuk. Ini ada waktu itu yang ketiga pasien anak. Kita bawa ke rumah sakit, cariin dana, bisa nambah terus ternyata dari mulut ke mulut itu. Nah, kan berkecimpungnya di rumah sakit Sanglah nih. Karena waktu itu mendekati Ramadan ya, jadi saya diinfo sama temen. Kan di rumah sakit Sanglah itu ada musola kecil kan. Saya lihat pasien itu kan dari berbagai daerah ya, karena itu rumah sakit rujukan kan. Nah, terpikir sama saya gini, tahun 2015, 16, 17 Ramadan itu kan berbaginya di pinggir jalan nih. Nah, tahun 2018 itu saya terpikir kenapa enggak sih di rumah sakit? Kalau di pinggir jalan kan diikutin orang banyak, mulai banyak nih yang berbagi iftar. Tapi rumah sakit itu kan nggak ada yang kepikiran ke sana gitu. Akhirnya izin deh saya cari pengurus musola di rumah sakit Sanglah. Saya sampaikan niat kalau saya mau berbagi iftar di rumah sakit. Kira-kira berapa banyak yang bisa saya sediakan? Untuk siapa Bu? Untuk semua deh. Maksudnya untuk keluarga pasien ataupun tenaga medis, karena waktu itu belum corona ya, jadi belum pandemi. Itu kan masih ada murid-murid yang magang di sana ya, dokter magang, terus perawat magang masih banyak kan. Nah, mereka kan membutuhkan nih. Kenapa? Untuk mencari makanan buka mungkin gampang, tapi untuk sahur itu yang susah. Akhirnya disetujui, jadi kami menyediakan buka puasa dan sahur. Buka puasa dan sahur. Zaman segitu 250 porsi setiap hari. Setiap hari selama sebulan. Ya. Tapi masya Allah, Allah cukupkan. Nah, terus Idul Fitri kan semua orang itu sibuk dengan kehidupan masing-masing ya. Mereka beli kue untuk keluarganya, mereka masakin untuk keluarga. Ya mereka yang di rumah sakit Sanglah bagaimana? Izinlah saya sama pihak rumah sakit, boleh nggak kalau saya open house setelah sholat Id, jadi untuk makan siang. Waktu itu gimana konsepnya? Ya kami bawa makanan Pak, tapi tidak di kotak, jadi prasmanan. Jadi semua pada hari itu yang ada di rumah sakit, baik itu keluarga pasien ataupun pegawai yang lagi tugas, bisa ambil semua. Masya Allah, dikabulkan, disetujuin. Jadi open house pertama itu Idul Fitri tahun 2018 dengan 1000 porsi ya, ketupat opor dan nasi kebuli di rumah sakit. Yes. Open house pertamanya di rumah sakit ya? Iya. Lanjut Bu. Kenapa? Karena tahun 2000 Ramadan tahun 2000, Idul Fitri tahun 2014 saya itu pernah di rumah sakit. Pas Idul Fitri anak-anak bingung, Mama nggak ada ketupat, nggak ada ya udah makan apa adanya. Dari situ dah, kenapa nggak sih kita berbagi bahagia dengan mereka-mereka yang sedang kena musibah gitu. Nah dari situ saya dikenal rumah sakit, tapi belum atas nama RPA, belum atas nama Rumah Peduli Anissa, masih atas nama Siti Alifah. Dikasih dah saya sertifikat. Oh, dapat sertifikat. Sertifikat sebagai volunteer. Nah, Ramadan itu ada satu keluarga pasien yang ketemu. Karena saya kan pasti selalu ada ya, mau buka puasa ataupun pas sahur jam 4 itu saya mesti ada. Jadi ketemu ada satu pasien itu orang Bandung, istrinya orang Bali, mualaf.
Dia minta tolong, Bun, istri saya sakit, bisa nggak dijenguk? Saya nggak punya BPJS, Bun. Oh ya, udah berapa lama Pak di sini? Udah lama, 3 bulan. 3 bulan nih. Bayangin 3 bulan di ICU ya. Saya sempatkan jenguk, ya. Sudah, habis itu kan selesai nih saya pikir ya. Jenguk dia, open house selesai. Beberapa hari kemudian saya ditelepon sama yang orang Bandung itu, telepon, Bun, istri saya meninggal. Saya tidak tahu harus dimakamkan di mana. Saya tidak tahu bagaimana bayar rumah sakitnya. Saya juga belum tahu waktu itu gimana caranya, ya kan? Kalau yang sebelumnya itu kan open donasi bisa, nah ini dadakan kan nggak bisa open donasi, apalagi sudah jadi jenazah kan harus segera kita makamkan. Ya, alhamdulillah ada namanya Mbak Linda. Saya juga waktu itu belum mengenal. Nah, Mbak Linda itu ketemu, nggak sengaja menawarkan diri, saya mau deh bantu untuk ngurus jenazah ini. Ya, nah, Mbak Linda ini dengan beberapa temennya. Jadi pertama kali ketemu, kenal sama beliau, langsung dah menjadi tim kifayah sampai sekarang. Ya. Tim kifayah pertama. Iya. Dan itu bisa dibilang kita nggak pernah teori ya, langsung praktek. Nah, uniknya jenazah ini biayanya itu 426 juta. Bisa bayangin? Pasien ketiga 426 juta. Pasien pertama 30 juta. 36. Pasien kedua 70. Pasien ketiga 426 ya. Nah, juta. 426 juta. Saya juga kaget. Keluarga cuma punya uang 17 juta. Nah, gimana caranya? Saya maju. Bismillah ya. Itu kan rumah sakit pemerintah nih. Yang meninggal ini kan duafa. Jadinya maju menjaminkan diri dengan modal KTP. Saya tanda tangan hutang 409. Kalau bukan kuasa Allah nggak akan dipercaya. 409 juta itu tanda tangan agar jenazah itu bisa dimakamkan.